Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Saya Madi Sira Putra Ardiana dengan NIM 20-46457-SP-18676. Saya Tosifa Mauli Dini Rahma Pratiwi dengan NIM 20-464370-SP-18689. Saya Mustafa Syafi'i Syuja dengan NIM 20-46467-SP-18686. Kami bertiga dari program studi Teknologi Rekayasa Pelaksana Guna Sipil, Departemen Teknik Sipil, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada hari ini kami akan melakukan percobaan praktikum hidrolika, di mana kita akan menghitung debit aliran dengan metode float pada saluran terbuka. Percobaan praktikum ini kami laksanakan guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum hidrolika yang diampu oleh Bapak Rian Mantasa Salve Prakista STMT. Selamat menonton. Pada percobaan kali ini, alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama yaitu botol bekas. Di sini kami menggunakan botol, tapi bisa juga diganti dengan daun ataupun kayu. Fungsinya yaitu untuk dihanyutkan di atas air. Kemudian alat yang kedua yang kita gunakan yaitu meteran. Di sini meteran digunakan untuk mengukur panjang, lebar, dan juga kedalaman dari saluran. Alat yang ketiga yang kami gunakan yaitu tongkat kayu. Di sini tongkat kayu berfungsi untuk mengukur kedalaman, karena kedalaman saluran yang kami gunakan itu termasuk dalam. Kemudian alat selanjutnya yang kami gunakan yaitu stopwatch. Di sini kami gunakan stopwatch untuk mengukur waktu tempuh dari benda yang kita apungkan tadi, yaitu botol. Kemudian alat selanjutnya yang kami gunakan yaitu alat tulis. Di sini berfungsi untuk mencatat data-data yang kita dapatkan dari hasil pengukuran. Untuk langkah kerja yang pertama, kita akan menghitung panjang dari saluran ini. Kita akan menghitung pada 4 segmen, di mana setiap segmen itu kita akan ukur sepanjang 6 meter. Langsung saja kita ukur. Langkah kerja selanjutnya, kita akan menghitung kedalaman dari saluran ini. Kita akan mengukur kedalaman sebanyak 3 kali, yaitu pada 2 sisi tepi dan 1 sisi tengah, di mana hasil pengukuran kedalaman nanti kita akan rata-rata untuk mendapatkan hasil yang akurat. Di mana kita melakukan pengukuran ini, kita akan menggunakan kayu sebagai acuan menghitung kedalaman dari airnya. Langsung saja kita akan melakukan penghitungan kedalaman saluran air pada 1 sisi tepi. Bisa kita lihat di sini, kita mendapatkan kedalaman dari saluran ini pada 1 sisi tepi sedalam 112 cm. Langkah selanjutnya kita akan mengukur tepi satunya. Langsung kita ukur. Bisa kita lihat di sini, di mana kedalaman dari 1 sisi tepi selanjutnya sedalam 109,5 cm. Lalu kita sudah melakukan pengukuran kedalaman pada sisi tengah, dan kita ukur berapa kedalamannya. Di mana kita bisa lihat di sini kedalaman pada sisi tengah, kita dapatkan nilai kedalaman sedalam 114,3 cm. Langkah kerja selanjutnya, kita akan mengukur dari lebar saluran ini. Kita mengukur dari sisi tepi 1 dan 1 tepi di sebelah kanan. Langsung saja kita ukur. Bisa kita lihat di sini, lebar dari saluran ini selebar
417 cm. Untuk langkah kerja yang selanjutnya, kita akan menghitung waktu dari benda apung ini dari hulu ke hilir. Di mana penghitungan waktu ini kita akan melakukan sebanyak 3 kali percobaan, dan hasilnya nanti kita akan rata-rata untuk mendapatkan hasil yang akurat. Di mana hilir itu sudah ada teman saya di sana sebagai pemegang waktunya. Langsung kita saja. Nah, ini kita sudah mendapatkan waktu dari percobaan benda terapung tadi dari hulu ke hilir, di mana percobaan pertama kita mendapatkan waktu selama 22,24 detik, dan percobaan 2 selama 30,48 detik, dan percobaan 3 selama 28,57 detik. Di mana hasil dari waktu tadi kita akan rata-rata untuk mendapatkan hasil yang akurat. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan percobaan langkah-langkah yang sama dari langkah awal sampai akhir pada tiap-tiap segmen yang berbeda. Selanjutnya, dari kegiatan praktikum tadi, kita akan mengolah data pada kali ini. Data yang diperoleh pada segmen 1, kita dapatkan panjang saluran sepanjang 6 meter, lebar saluran 4,17 meter, kedalaman saluran pada tepi kiri 1,12 meter, tengah 1,142 meter, tepi kanan 1,095 meter. Kemudian dari ketiga kedalaman tersebut kita rata-rata dapatkan rata-rata kedalaman 1,1193 meter. Selanjutnya, waktu tempuh benda apung pada percobaan pertama kita dapatkan waktu 22,24 detik, percobaan 2 30,48 detik, percobaan 3 28,57 detik. Kemudian dari ketiga percobaan ini kita ambil rata-rata, yaitu selama 27,1 detik. Untuk menghitung debit saluran air, kita menggunakan rumus Q atau debit aliran sama dengan lebar kali kedalaman kali dalam kurung panjang bagi waktu dikalikan 0,85. 0,85 ini merupakan faktor koreksi. Dari data di atas kita hitung dapatkan debit aliran 0,879 meter kubik per detik. Selanjutnya, pada segmen 2 kita dapatkan panjang saluran 6 meter, lebar saluran 4,119 meter, kedalaman saluran pada tepi kiri 1,067 meter, tengah 1,104 meter, tepi kanan 1,02 meter. Kemudian kita rata-rata dari ketiga pengukuran tersebut dapatkan 1,0637 meter. Selanjutnya, waktu tempuh benda apung pada segmen kedua dapatkan pada percobaan 1 selama 27,09 detik, percobaan 2 28,05 detik, percobaan 3 25,8 detik. Kemudian kita ambil rata-rata dari ketiga percobaan tersebut dapatkan 26,98 detik. Kemudian kita hitung debit aliran dengan rumus Q sama dengan lebar kali kedalaman kali dalam kurung panjang bagi waktu kali 0,85, yaitu 0,85 faktor koreksi. Dapatkan hasil 0,828 meter kubik per detik. Selanjutnya, pada segmen ketiga kita dapatkan panjang saluran 6 meter, lebar saluran 4,048 meter, kedalaman saluran pada tepi kiri 1,426 meter, pada tengah 1,475 meter, tepi kanan 1,48 meter. Kemudian kita rata-rata dari tiga pengukuran tersebut dapatkan
hasil 1,4603 meter. Waktu tempuh benda apung pada segmen ketiga kita dapatkan pada percobaan pertama 14,55 detik, percobaan 2 18,47 detik, percobaan ketiga kita dapatkan 16,03 detik. Kemudian kita rata dari tiga percobaan tersebut dapatkan 16,35 detik. Kemudian kita hitung debit aliran menggunakan rumus Q sama dengan lebar kali kedalaman kali dalam kurung panjang bagi waktu kali 0,85 atau faktor koreksi. Kemudian kita dapatkan hasil 1,844 meter kubik per detik. Kemudian pada segmen 4 kita dapatkan panjang saluran 6 meter, lebar saluran 4,404 meter, dan kedalaman saluran pada tepi kiri 1,28 meter, pada tengah 1,321 meter, pada tepi kanan 1,46 meter. Kemudian kita rata-rata dari ketiga pengukuran tersebut dapatkan hasil 1,3537 meter. Kemudian waktu tempuh benda apung pada segmen keempat kita dapatkan pada percobaan pertama 27,07 detik, pada percobaan 2 selama 31,3 detik, pada percobaan 3 selama 26,6 detik. Kemudian kita rata-rata dari ketiga percobaan tersebut dapatkan hasil 28,32 detik. Debit aliran pada segmen 4 kita dapatkan dengan rumus Q sama dengan lebar kali kedalaman kali dalam kurung panjang bagi waktu kali 0,85 atau faktor koreksi. Kita dapatkan hasil 1,073 meter kubik per detik. Dari hasil praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa dengan metode float ini kita dapat mengetahui debit aliran pada saluran terbuka yang kita uji. Kita mendapatkan hasil pada segmen 1 debit aliran senilai 0,879 meter kubik per detik. Pada segmen 2 kita dapatkan 0,828 meter kubik per detik. Pada segmen 3 kita dapatkan 1,844 meter kubik per detik, di mana pada segmen ketiga ini ada suatu penghalang pada aliran sehingga kecepatan aliran mengalami perubahan. Selanjutnya pada segmen 4 kita dapatkan hasil debit 1,073 meter kubik per detik.